Ya, kita akan menuju ke Leo Chandra yang juga sudah berada di gedung MKRI Jakarta. Selamat siang, Leo. Leo, apakah akan ada aksi unjuk rasa pada hari ini? Selamat siang, Aneta Lita dan juga selamat siang Aneta Lita juga pemirsa. Saat ini memang saya sudah berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi yang dimana memang diketahui bahwasannya sejumlah masyarakat atau sejumlah demonstran sudah berada tepat di depan patung kuda yang berada di Jakarta Pusat, di mana dari pantauan kami tadi sempat melihat bahwasannya mereka ini merupakan aksi damai juga untuk mengingat bahwasannya memang hari ini Mahkamah Konstitusi akan segera memberikan keputusan terkait adanya uji material terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, di mana ini berkaitan tentang batas usia minimal capres dan juga cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Mereka juga mengingatkan bahwasannya keputusan MK ini, mereka juga mendukung dan juga mengingatkan bahwasannya keputusan MK ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat, karena kita mengingat bahwasannya ini merupakan keputusan terkait dengan ambang usia dari capres dan juga cawapres. Dan aksi demonstran ini juga menghimbau agar nantinya Mahkamah Konstitusi ini harus tetap berdiri tegak, karena mengingat bahwasannya pemilu sebentar lagi akan segera berlangsung di tahun mendatang. Dan mereka juga menegaskan bahwasannya diharapkan juga agar nantinya kontestasi pemilu ini dapat berjalan dengan sangat baik. Dan juga informasinya sejumlah jalan memang sudah ditutup, mulai dari arah patung kuda menuju ke depan Mahkamah Konstitusi, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat itu memang sudah ditutup, dan juga sebaliknya kemudian ada jalan-jalan lain seperti Medan Merdeka Utara, kemudian ada Jalan Veteran 1, 2, dan 3. Informasinya sudah ditutup sejak kemarin dan nanti akan ditutup juga sampai sore nanti. Namun kondisinya memang sangat situasional, karena kita mengingat bahwasannya pendemonstran ini telah tiba di patung kuda itu sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Dan hari ini juga Mahkamah Konstitusi akan membacakan keputusannya di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1 di lantai 2, dan dimulai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga para demonstran ini mengingatkan dan juga menegaskan terkait dengan Mahkamah Konstitusi itu harus menolak dinasti politik, kemudian integritas Mahkamah Konstitusi maksud saya itu harus dikawal. Dan juga informasinya bahwasannya memang dengan pihak dari kepolisian dan juga TNI telah mengerahkan sebanyak 1.992 petugas gabungan, di mana ini terdiri dari polisi dan juga TNI, karena mengingat bahwasannya akses jalan dari Medan Merdeka Barat menuju ke Mahkamah Konstitusi sudah ditutup dengan menggunakan pagar kawat berduri dan juga penghalang beton seperti itu. Dan juga di sini adanya sejumlah pengamanan, serta para unjuk rasa ini juga menyuarakan terhadap keresahan mereka, mengingat bahwasannya Mahkamah Konstitusi itu harus bersifat netralitas dan juga integritas hakim Mahkamah Konstitusi. Dan juga informasinya bahwasannya hari ini ada 9 hakim yang hadir dalam sidang putusan gugatan usia minimum capres dan juga cawapres. Itu ada Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, kemudian Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi itu ada Saldi Isra, dan 7 anggota hakim Ketua Konstitusi, yaitu yang pertama ada Arief Hidayat, kemudian yang kedua ada Guntur Hamzah, ketiga Manahan Sitompul, Daniel Yusmik, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, kemudian ada Wahid Dudin Adams. Dan adapun pihak penggugat kepada Mahkamah Konstitusi terkait memang batas usia minimum dari capres dan juga cawapres ini, yang pertama itu ada Partai Garuda, kemudian PSI, sejumlah kepala daerah, dan 2 perorangan dari kalangan milenials, yaitu Hite Badegan dan juga Marson Luban Batu. Dan juga ini kita mengingat bahwasannya akses busway yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat ini juga sudah dialihfungsikan, di mana memang kita mengetahui bahwasannya tempat saya mengabarkan ini itu terdapat halte busway. Dan kemudian mereka juga menyuarakan tentang melalui koordinator aksi menyebutkan bahwasannya MK ini
adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keluarga, seperti itu. Dan di mana ini adanya hubungan kekerabatan antara Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dengan keluarga Presiden Joko Widodo, serta menyoroti posisi Kaesang Pangarep sebagai salah satu pimpinan partai dari PSI, dan juga di mana PSI ini juga mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia ini pada 9 Maret 2023. Dan sebelumnya itu ada 2 kelompok aksi juga yang melakukan unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Yang pertama dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi, dan selanjutnya ada Aliansi Mahasiswa untuk Demokrasi. Dan selanjutnya para demonstran ini tuh melakukan orasi dan juga mereka tetap menyuarakan aksi damai terkait, memang kita mengingat bahwasannya keputusan Mahkamah Konstitusi ini masih belum selesai, dan mereka juga menggugat, ada 3 gugatan, yaitu menuntut Mahkamah Konstitusi untuk tetap netralisir dan juga integritas menjelang pemilu 2024, dan selanjutnya mereka menolak segala intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir ada menolaknya adanya dinasti politik yang terjadi, dan mereka juga meminta agar hakim tidak terintervensi terhadap kepentingan politik. Dan selanjutnya seiring dibacakannya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia capres dan juga cawapres, hari ini nama wali kota Surakarta yaitu Gibran Rakabuming Raka ini mencuap ke publik terkait diisukannya menjadi salah satu bakal cawapres yang akan mendampingi atau menemani Prabowo Subianto, seperti itu. Dan sejumlah rekayasa lalu lintas juga dilakukan oleh pihak dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu dengan mengatakan bahwasannya rekayasa ini akan dilakukan secara situasional, dan dari Patung Pitu Kuda itu nanti akan dialihfungsikan ke arah Merdeka Selatan, dan kemudian dari Istana Negara ini nanti akan diarahkan ke Jalan Majapahit, dan selanjutnya Jalan Merdeka Barat dan juga Jalan Merdeka Utara. Seperti itu, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Leo Chandra. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog dengan Prof. Bagaimana Prof tadi mungkin bisa menanggapi sedikit dari PSI yang mengatakan bahwa ini ingin mengembalikan 2 undang-undang sebelumnya mengenai batas usia cawapres untuk melindungi hak pemuda. Ya, saya kira itu hak dari PSI dan siapapun ya di dalam negara ini, yang penting punya legal standing. Nah, tetapi walaupun itu hak, saya pikir janganlah kita berpikir zigzag dalam melihat hukum ini. Zigzag artinya dulu 35, terus 40, sekarang turun lagi. Nah, ini pembelajaran, dan saya ingatkan juga ke Hakim Konstitusi, ya, artinya ketika dulu 35 dengan undang-undang pemilunya ke presiden itu kan diatur di situ, ya. Nah, terus sudah itu di Undang-Undang 7 2017 dirubah menjadi 40 tahun. Nah, sekarang ada lagi untuk kembali ke 35. Nah, ini berpikir zigzag. Secara hukum saya pikir tidak bagus, yaitu secara hukum, dan secara bernegara juga tidak bagus, ya. Nah, tidak begitu mengelola negara ini, saya kira harus konsisten, arahnya harus istiqomah, gitu ya. Nah, oleh karena itu walaupun hak dari PSI siapapun mengajukan itu kita hargailah, tetapi tolong kita berharap kepada Hakim Konstitusi itu benar-benar menjalankan fungsinya, ya, menjalankan kewenangannya berdasarkan apa yang dia yakini, berdasarkan landasan konstitusi, prinsip negara hukum, menuju sebuah yang namanya buah hukum itu keadilan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh kawan-kawan salah satu pemohon tadi adalah masalah ini sudah lama diinginkan untuk mengajukan judicial review sejak tahun 2022 misalnya. Itu bisa saja itu alasan yang disampaikan, ya. Tetapi ya kalau kita runut dari segala macam 22 dan seterusnya, yang tidak terbantahkan memang politik itu adalah by design, ya, pasti direkayasa gitu ya. Nah, rekayasa ini dalam konteks untuk pembangunan untuk umat saya kira nggak masalah. Tapi kalau rekayasa itu untuk kelompok tertentu, saya kira akan bahaya negara ini, ya. Saya kira konstitusi kita akan hancur
Bagaimana nih Atau membedakan ini untuk satu kelompok tertentu ataupun untuk umat? Tapi nanti Prof dijawab ya, karena kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda breaking news TV One Balsi akan kembali sesaat lagi.